pemberitaan Radio Republik Indonesia Palembang akan hadir pada pukul 6 nanti. Selanjutnya informasi cuaca dan juga tentunya Warta Berita Sentral dari Pro 3 Radio Republik Indonesia akan hadir pada pukul 7. Selanjutnya informasi ataupun juga berita-berita olahraga kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 8, dan juga tentunya musik dan informasi pilihan lainnya yang akan terus kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar, langsung saja kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 38 hingga 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu
terbang di angkasa, di laut pun semua mensucikan asmamu. Tiada satu pun pengingkaran alam padamu. Tiada satu pun pengingkaran hati setia makhluk. Subhanallah, 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 Subhana malikil quddus, subuhun quddus, Rabbuna wa Rabbul malaikatu war-ruh. subhanallah, subhanallah. Tiada satu pun pengingkaran alam padamu. Tiada satu pun pengingkaran hati setia makhluk. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 36 9977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan juga inspirasi, terus menemani pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan hari ini ya, hari Sabtu 5 April 2025. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, akan berbicara seputar istiqomah menjaga ketaatan bersama dengan narasumber kami tentunya Ustadz Andi Irawan, SPDI MAG, penyuluh agama Islam kantor Kemenak
Kota Palembang. Langsung saja kami sapa Ustadz Andi yang saat ini sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz Andi. Baik, kabarnya gimana nih Ustadz? Alhamdulillah lebih baik. Iya, baik. Suara kami bisa terdengar dengan lebih jelas ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan di acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini Ustadz ya. Nah ini kalau berbicara mengenai kita sebagai manusia yang tentunya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan juga tunduk atas segala peraturan yang telah Allah tetapkan. Namun seringkali kita lalai dan mengabaikan perintah tersebut karena berbagai hal. Dan juga tentunya bagaimana bisa istiqomah menjaga ketaatan. Informasi ini tentunya kita akan hadirkan dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita undang peran serta dari pendengar untuk bergabung, tentunya kami juga ingin mendengarkan seperti apa pengantar dari topik yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini Ustadz Andi ya. Silahkan Ustadz Andi untuk menyampaikan pengantar dari tema yang kita hadirkan, istiqomah menjaga ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Ekwi, dengan tema kita pada malam hari ini tentang istiqomah dalam ketaatan, yang mana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih dalam momen Idul Fitri. Artinya kita baru selesai berjuang, baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita dididik oleh Allah untuk menahan lapar, menahan haus, menahan amarah dan lain-lainnya. Artinya penuh dengan kebaikan. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna ayyakuna fi hasanatan Ramadan." Kalau kita memahami, mengetahui betapa berkahnya bulan Ramadan, kita akan berangan-angan, kita bercita-cita berdoa kepada Allah agar menjadikan selama pada tahun ini menjadi bulan Ramadan. Artinya sudah selesai perjuangan kita. Tapi awal kemarin sudah kita rayakan bersama hari kemenangan. Sekarang tinggal saatnya kita istiqomah melanjutkan perjuangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di bulan Ramadan kita biasa bangun tengah malam. Selesai Ramadan kita lanjutkan. Kita biasakan, kita tingkatkan, kita pertahankan bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan kita dididik untuk membiasakan langkah kita ke rumah Allah, salat tarawih, witir, dan lain-lain. Setelah Ramadan tetap kita lanjutkan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita membiasakan tilawah Al-Quran. Setelah Ramadan pun kita lanjutkan tilawah Al-Quran. Ini artinya istiqomah. Jadi kita terus melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah bukan cuma di bulan Ramadan saja. Jadi ibadah itu di bulan-bulan yang lain, dan di bulan Ramadan puncaknya, dan di bulan yang lain kita melanjutkan. Jadi kalau kami contohkan
bisa jadi ibarat ya kita menanam satu pohon. Jadi Ramadan itu kita tanam satu pohon yang saat ini kita memetik hasilnya. Apakah hasilnya ada ataupun tidak? Ini kan tergantung dengan individu masing-masing. Maka di sini kami mengajak ya para pendengar RRI Provinsi dimanapun berada, mari kita lanjutkan istiqomah kegiatan-kegiatan yang positif ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita laksanakan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat, dan penting kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita baca pengakuan orang hamba kepada Allah Khaliq inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betapa pentingnya ibadah kita, salat kita, hidup kita, mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti inti daripada pengantar pada pagi hari ini di bulan Ramadan kita banyak melaksanakan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan ini marilah kita pertahankan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kita mempertahankan istiqamah, meningkatkan ibadah kepada Allah di bulan setelah Ramadan ini, inilah menjadi wasilah agar kita benar-benar diakui, agar kita benar-benar dicatat oleh Allah sebagai hamba yang mutakin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin baik sekedar pengantar ya, dan mudah-mudahan kita bisa berinteraksi langsung dengan para pendengar, dan semuanya saya ucapkan dengan aidin dan faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya baik, terima kasih Ustadz Andi untuk pengantar yang telah disampaikan, dan tentunya kami undang peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung dalam acara ini ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 071136 9977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kita ke penelpon langsung ya Ustadz Andi ya. Ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isis. Iya, Pak Azhari di Sekayu ya. Ya, Silahkan Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak saya mau tanyakan, bagaimana cara kita beristiqomah di dalam bertakwa? Baik, Istiqomah dalam bertakwa Ustaz. bertakwa ya. Ya. Itu saja Ya, Pak Andi. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi yang ada di Sekayu ya. Silakan Ustaz. Istiqomah dalam bertakwa Baik, ya. terima kasih Azhari ya. Kebetulan di sini Mbak Esi cuaca lagi hujan deras ini. Betul. Jadi baik ya, bagaimana istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begini. Memang takwa yang pertama, cara kita beristiqomah sa'ibu anil guru. Jadi artinya kalau orang yang bertakwa itu mereka membiasakan beribadah, membiasakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya bentuk ketaatan kita, istiqomah kita yang pertama dalam ketakwaan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menanamkan sifat qanaah. Nah, inilah yang diberikan oleh Ramadan kepada kita. Bagaimana ketika kita berbuka puasa ya dengan mungkin air putih, dengan kurma, selesainya kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah
ulama di sini lebih menekankan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur, orang yang bertakwa itu mereka bersyukur ya, ketika dikasih oleh Allah rezeki yang banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih musibah ujian, ya bersabar. Itulah orang-orang yang bertakwa, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, mereka menanamkan sifat wara, berhati-hati dari hal-hal yang subhat, apalagi yang sifatnya diharamkan oleh Allah. Nah, kita ini selesai Ramadan seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas yang kosong yang belum ada noda, yang tidak ada dosa, yang sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita jaga diri kita. Kita jaga keluarga kita. Itulah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu, kata Allah, hamba yang beriman, keluargamu, ya, anak saudaramu daripada api neraka. Artinya menanamkan sifat wara. Dan yang terakhir, istiqomah dalam ketakwaan, menanamkan keyakinan kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu mereka yakin dengan Allah. Ya innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika mereka ingin berbuat kejahatan, mereka memahami Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Ketika mereka ingin berniat sesuatu yang kurang baik, mereka memahami Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, inilah ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya sehari kita menanamkan istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita laksanakan, maka apa kata dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jaminan dari Allah, pertama Allah mudahkan urusan kita, dan yang kedua Allah berikan rezeki yang tidak kita sangka. Ya, Pak Azhari, istiqomah dalam ketakwaan. Pertama, kita banyak beribadah, banyak bertaubat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan sifat wara, berhati-hati, dan menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih Ustadz Andi penjelasannya. Kita ke penelpon yang kedua ya Ustadz ya, melalui acara Mutiara Pagi, kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Esi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Jumadi daerah Lubai nih Mbak Esi. Pak Jumadi di Lubai. Lubai gimana pagi ini cuacanya Pak? Ini dan semalam hujan deras. Hujan dari semalam ya. Iya. Baik, masih gerimis. Baik, terima kasih. Silakan Pak Jumadi pertanyaannya. Ini Ustadz ya. Kan ini Ustadz. Kan aku tuh kalau sering sholat berimaman ini Ustadz ya. Apalagi ilmunya ayat panjang setelah Fatihah Ustadz. Nah aku sering melamun Ustadz. Melamun maksudnya itu teringat dengan tingkah laku yang tidak melakukan dosa-dosa nih Ustadz ya. Jadi aku terucapnya astagfirullahaladzim. Tapi dalam hati ini Ustadz ya. Nah terucap itu udah hilang ini Ustadz, pengingat itu. Jadi yang kutanyakan, batal lah sholat aku nih Ustadz. Mungkin itu saja Mbak Ustadz, Mbak Esi. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Andi, nggak husuk gitu ya dalam baik bacaan sholat ya. Pak Jumadi di Lubai ya? Mbak Esi ya. Betul ya, Ustadz ternyata Andi. Sama ini posisinya dalam keadaan hujan deras. Betul Ustadz. Iya, baik. Jadi begini Pak Jumadi, ya, memang dalam tingkatan beribadah kepada Allah, kita ini kan berbeda-beda. Ada namanya awam, kita tingkatan awam. Ada namanya khawas, itu tingkatan yang sifatnya naik turun atau ada lagi namanya khawas bil khawas. Jadi orang yang khusus dan dikhususkan. Inilah para anbiya, para nabi kita, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kategori yang ke awam. Artinya salat kita, ibadah kita masih banyak hambatan, gangguan yang sifatnya naik turun.
Nah, maka ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat, ya, dan takbirnya sudah sempurna, kemudian niat kita sudah pas, nah, itu sudah dianggap khusyuk untuk ukuran kita. Meskipun dalam sholat kita ingat dengan hal-hal yang lain. Nah, ini, tapi dengan catatan jangan sampai ya yang kita ingat tadi kita berlarut-larut. Nah, kita ikuti sampai kita tahiyat akhir, kita ingat dengan dunia kita yang ada di luar. Nah, artinya bagaimana ketika kita sholat, kita ingat dengan dunia kita, maka kita kembalikan, kami sedang sholat. Jadi niatkan dalam hati, sedang sholat. Nah, apalagi Pak Jumadi kan ingat dengan kegiatan-kegiatan yang masa lampau, mungkin ya dengan dosa kepada Allah. Itu kan sisi lain, alhamdulillah, artinya itu bentuk muhasabah. Ya, bentuk evaluasi diri kita. Nah, itu. Jadi tinggal kita kembalikan bahwasanya kami sedang sholat, kembalikan lagi. Jadi saya tetap sah ya sholatnya. Nah, ini juga maka seorang imam ya tinggal lihat kondisi makmum, ya tidak boleh terlalu panjang. Ya, kalau memungkinkan ya sah-sah saja. Tapi kita lihat kalau makmumnya banyak yang sudah tua, atau umpamanya banyak orang dalam perjalanan, atau kesibukan yang lain, jadi lihat kondisi dan situasi. Jadi kalau kurang memungkinkan yang panjang, ya pakai yang pendek-pendek saja. Yang penting berjamaahnya jalan. Itu Pak Jumadi, artinya sholatnya tetap sah dengan catatan jangan sampai ketika sholat tadi kita ingat dengan dunia luar, kita ikuti sampai ke tahiyat akhir, maka kita akan berubah niat menjadi batal. Nah, ketika ingat, kembalikan bahwa kita sedang sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik. Itu untuk Pak Jumadi tadi yang sudah bergabung ya. Dan pastinya pendengar, kami juga undang peran serta yang ingin ikut bergabung melalui acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Bisa langsung melalui line telepon di 0711369977. Baik, kita langsung saja sapa penelpon selanjutnya, Ustaz Andi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Iya, dengan Bapak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, monitor radionya mau dikecilkan sedikit Pak Zakaria biar nggak feedback ya. Iya. Biar suaranya lebih jelas. Silahkan Pak Zakaria. Informasi sementara hari ini hujan deras di Kenten. Merata kayaknya ya. Iya. Pak Zakaria ya. Iya. Baik, silakan Pak Zakaria. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat batin Ustadz ya. Ya, sama-sama. Ya. Selamat Idul Fitri. Pak Ustadz mau tanya tafsir Ustadz ya, tafsir Al-Quran. Surat Al-Balad Ustadz ya. Di ayat yang kelima, 6, 7. Kan kira-kira artinya Ustadz ya, artinya. Apakah manusia mengira bahwa dirinya tidak dipertanggungjawabkan, bahwa dia ada yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, manusia mengira bahwa dia banyak mengeluarkan infak, padahal infaknya masih sedikit. Yang ketiga, yang ayat yang ke-7, apakah manusia mengira bahwa dirinya tidak ada yang mengawasi? Saya kira seperti itu ya. 5-7 surat Al-Balad. Mohon pencerahan Ustaz ya, untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dijawab pertanyaan dari Pak Zakaria. Ini luar biasa. Pertanyaan dari Pak Zakaria ya di Kenten. Betul Ustaz. Dari jauh ini Mbak Esi, kita nih dari Kayu, kemudian Lubai, dari ya? apa tadi? Lubai, balik ke balik Kenten. ke Kenten. Iya. Baik, jadi begini Pak Zahari ya. Yang pertama mengenai surah Al-Balad ya, yang ayat 5-7, apakah manusia mengira bahwa kita tidak ada yang mengawasi tadi ya. Padahal sisi lain ya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sifat kita manusia, selalu ya lupa.
Ya, terkadang kita tahu, kita paham ada yang mengawasi, tapi kita dilalaikan oleh godaan-godaan, ya, hambatan-hambatan, gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Ini contoh yang dalam kehidupan nyata. Terkadang ketika kita berkendaraan, kita lihat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Terkadang kalau kita tidak diawasi oleh pemerintah, oleh pihak terkait, terkadang itu kita langgar. Padahal kita tetap diawasi. Ini begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita merasa tidak diawasi, padahal Allah selalu mengawasi. Maka tanamkan keyakinan kepada Allah, innallaha sami'un alim. Jadi Allah Maha melihat, tidak akan pernah luput dari awasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, itu Allah mengetahui semua. Maka dalam surah Yasin itu Pak Azhari dipertegas lagi, Pak Zakaria ya, al-yauma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, ya pada hari kiamat nanti akan kami tutup mulut mereka. Ini akan berbicara tangan-tangan mereka. Ya, kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anggota yang lainnya, kaki, mata, telinga, kepala, dan seluruhnya akan menyaksikan apa yang kita perbuat. Artinya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk yang lain. Belum lagi ada malaikat raqib dan atid. Ini, tapi kita manusia selalu mengira seolah-olah, ya, seolah-olah. Jadi kita selalu lalai. Maka dilalaikan oleh dunia lahun walaib. Padahal dunia ini sekedar sendau gurau, tempat kita bermain, tempat kita berusaha untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ini, jadi saat ini selalu ada yang mengawasi. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga berimpak ya. Padahal sisi lain kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimpakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Maka dalam Al-Qur'an juga Allah tegaskan, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu aku minas salih. Inilah pengakuan kita ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini tidak mau kita berinfak, tidak mau berbagi, tidak mau berzakat. Nanti kita menyesal di hadapan Allah. Kita minta dengan Allah, ya Allah, seandainya kami diberi waktu sedikit saja ya Allah untuk hidup kembali, sebentar saja, pasat dapat kami ingin bersedekah. Ini kami ingin berinfak dan lain-lainnya. Wa aku minas sholihin, kami ingin menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya semua yang kita kira itu semuanya adalah salah. Ya, maka nanti di akhirat ketika di padang mahsyar kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana tempat kamu berlindung? Hadirkan ke sini. Ya, mana yang kamu kira tidak ada balasan? Semua ada balasan. Maka dalam Al-Qur'an juga, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan, keburukan, ya, kebaikan dibalas dengan jannah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Pak Zakaria, memang dalam surah Al-Balad ini banyak memberikan gambaran kepada kita, ajaran kepada kita, ingatan kepada kita, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita mengira bahwa seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, semuanya diketahui dan dicatat oleh Allah melalui makhluknya Raqib dan Atid. Itu Pak Zakaria. Ya baik, terima kasih Ustadz Andi untuk penjelasannya. Kita buka kembali tentunya kesempatan untuk pendengar yang ingin ikut bergabung. Langsung saja sudah tersambung ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Esi. Waalaikumsalam, Ibu Kusmini di Pulau Rimau ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin Mbak Esi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aizin wal faizin ya Ustadz.
Ya, sama-sama Mbak. Yang saya tanyakan Ustaz, ini saya itu selama puasa itu nggak pernah sholat tarawih Ustaz. Soalnya tangannya untuk nyangga itu sakit. Nah, mau sholat itu di sini hujan deras Ustaz. Nah, jadi selama puasa nggak tarawih, nggak sholat id, itu kata orang-orang itu nggak afdol katanya Ustaz. Nah, itu benar apa enggak Ustaz? Nah, itu aja Mbak Esi, Ustaz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih Ustadz? Baik, jadi begini Mbak dan Bu Kusmini. Jadi kalau kita bicara masalah Ramadan, artinya kita bicara masalah salat tarawih. Nah, jadi kalau kita contohkan Mbak Esti, ketika bicara masalah empek-empek pasti ada cukanya. Ini, jadi kalau bicara juga salat cuka ada empek-empeknya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah begitu juga dengan Ramadan tadi. Ya, jadi ketika kita hadir dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka ada rangkaian ibadah yang kita lakukan yang sifatnya wajib puasa Ramadan. Kemudian yang dianjurkan kita tilawatil Quran. Kemudian kita sholat tarawih, bangun tengah malam. Ini sifatnya anjuran yang sangat ditekankan. Apalagi sholat tarawih ini sholat muakkad. Ya, yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bagaimana dengan yang sudah kita lewati? Ya, tinggal kita berharap kepada Allah, tinggal kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan berikutnya bisa kita isi dengan salat tarawih. Ya, karena sangat kita sayangkan kalau Ramadan malamnya tidak kita isi dengan salat tarawih, karena salat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Nah ini, jadi artinya seandainya tidak bisa kita laksanakan di masjid, bisa kita kerjakan di rumah. Jadi waktunya juga sangat panjang. Itu. Jadi ada bab-bab tersendiri untuk ini ya. Nah, jadi artinya memang Ramadan yang kita dapat fadilah, dapat keutamaan, tapi ketika kita buka bab sholat tarawih, ya karena kita tinggalkan, maka kita tidak mendapatkan keutamaan tadi, tidak mendapatkan fadilah. Nah, tinggal kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan di tahun depan dan kita bisa isi malam-malamnya untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Karena sholat tarawih ada keutamaan fadilah khusus ya bagi orang yang melaksanakan. Maka kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa kata Rasulullah yang menghidupkan malam di bulan Ramadan termasuk salat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi banyak fadilah dan keutamaan. Jadi Bu Kusmini, ya artinya ada bab-bab sendiri, ada bab puasanya, ada bab sholat tarawihnya, ada bab sholat witirnya, ada bab tilawatul Qur'annya, ada bab bangun tengah malamnya. Jadi ketika dibuka bab sholat tarawih, ya mohon maaf berarti Bu Kusmini tahun ini mungkin belum bisa melaksanakan. Artinya tidak ada keutamaan yang diambil. Nah mudah-mudahan tahun depan ya kita diberikan kesehatan, panjang umur, bisa kita isi dengan baik untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Itu Bu Kusmini ya di Pulau Rimau. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Andi ya. Kita langsung ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak? Dengan Syarkawi. Pak Syarkawi di Banyuasin. Banyuasin. Silakan Pak Syarkawi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang ditanyakan begitu. Menurut Al-Qur'an 84, waqatu sholli ala di mata abad untuk alal qabir innahum kama
wa rasuli Muhammad wa ahli. Nah, ayat ini mengatakan jangan kali-kali kau sholat tadi kau doakan. Mohon pencerahan orang yang bagaimana sini. Assalamualaikum. Ya, Pak Syarkowi. Pak Syarkowi, Ya. suaranya terputus-putus, bisa diulangi kembali Pak Syarkowi? Mungkin gangguan sinyal ya. At-Taubah 84. At-Taubah? At-Taubah. Pak Syarkowi. At-Taubah ayat. Ya, At-Taubah 84 itu. Bagaimana yang jangan disalatkan atau jangan didoakan. Ya, belum begitu jelas ya Ustadz ya? Iya, belum berputus. Ayat berapa Pak Syarkowi terputus-putus suaranya? At-Taubah 84 kan keras di sini. Iya. Ya, 84. Intinya Ya, yang bunyinya parat sorry ala apa ahdi minhum mata abada wal takuk ala kabiri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu ahum. Bagaimana yang tak disalatkan atau yang tak didoakan? Iya. Gimana Ustadz Andi? Masih Iya. belum jelas kita Putus-putus, menangkapnya ya? Belum jelas ya. Kalau nggak boleh dikirimkan WA aja. Ya, biar nggak jadi kalau. Nanti kita akan jawab ya. Boleh Pak Syarkowi dikirimkan via WA aja ya, karena mungkin kendala sinyal ya Ustadz ya. Kita Iya, nih tadi putus ya di sini betul hujan deras tadi sepertinya merata di Palembang dan sekitarnya Ustadz ya. Ya, benar, Mas. Baik, kembali kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Ya, Bapak mohon monitor radionya dikecilkan sedikit biar nggak feedback, biar suaranya bisa lebih jelas terdengar oleh kita, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Ini yang bertanya kan, apa dimaksud sunat muakkad itu? Baik. Yang muakkad itu apa dimaksudnya? Tolong pencerahannya. Baik, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz dari penelpon kita ya, menanyakan tentang sunnah muakkad. Oke, sunnah muakkad ya. Betul Ustadz. Nah, ini jelas ya, ya pasti. Untuk Pak Syarkawi tadi ya di Banyuasin, mohon maaf ya, tadi kurang jelas terputus-putus, atau boleh ditelepon kembali, mungkin agak dipelankan suaranya biar lebih jelas, atau kirim via WA, jadi bisa kita jawab. Nah, kemudian pertanyaan dari pendengar kita mengenai sunnah muakkad. Ya, ada sunnah ini namanya sunnah yang biasa. Nah, kemudian kita ambil dulu makna sunnah. Sunnah ini artinya ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan kita tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Nah, seperti sholat qabliyah, sholat rawatib ya, qabliyah dan ba'diyah. Atau puasa di bulan Syawal, ini sifatnya sunnah. Atau sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain. Nah, kemudian sunnah juga dibagi. Ada namanya sunnah muakkad, ada sunnah yang biasa saja. Lalu apa sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan, sunnah yang menghampiri sifatnya wajib, tapi sunnah. Nah, itu seperti sholat tarawih, kemudian sholat tahajud. Nah, ini kan sifatnya sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, fadilahnya, keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan sholat sunnah yang sifatnya biasa. Karena dia sudah menghampiri wajib. Itu. Jadi muakkad itu artinya diperkuat, ya, ditekankan. Itu. Jadi artinya sunnah muakkad adalah sunnah yang ditekankan, dikuatkan, yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu, Pak. Ya. Baik, Ustadz, kita ke WA juga nih yang sudah dikirimkan pendengar. Ini jauh Ustadz dari Bapak Faizin Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah nih Ustadz. Oh, siap.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis diterangkan apabila anak Adam meninggal dunia putuslah amalnya kecuali 3 hal. Bagaimana kalau seorang punya hutang puasa lalu meninggal dunia? Bolehkah puasa tersebut diqada oleh keluarga almarhum? Oke, baik. Memang dalam hadis ya, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah wa ilmi yantafa'u bih wa walidin sholihin yad'u lahu. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah semua amal kita terkecuali 3 macam. Jadi walaupun kita sudah meninggal, tetap mendapatkan ajaran pahala. Pertama, amal jariyah, yang mana sebagian harta kita infakkan ke jalan Allah yang sifatnya dimanfaatkan oleh orang banyak. Seperti kita infak sedekah ke masjid, ke jalan raya, ke sekolah dan lain-lain. Yang kedua, wa ilmi yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan anak cucu kita mengaji, memahami ayat-ayat Allah, pelajaran tentang sholat. Ini kan salah satu ilmu yang bermanfaat. Nanti akan mereka amalkan, mereka ajarkan lagi. Itu artinya bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Artinya yang kita harapkan bagaimana ketika kita sudah meninggal dunia, tetap kita mendapatkan pahala dari doa anak yang soleh, yang mereka memanjatkan doanya, Rabbil kurli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, lalu pertanyaan bagaimana dengan ibadah yang kita tinggalkan selama di dunia, seperti puasa Ramadan? Artinya, ya mohon maaf, ini adalah kewajiban sifatnya individu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita akan ditanya oleh Allah, ya kenapa tidak puasa? Apa sebab yang meninggalkan puasa ini? Artinya semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Diri kita memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita memimpin anggota tubuh kita. Artinya bagaimana yang sudah meninggal tadi? Apakah keluarga kita bisa mengkodoknya? Tentu tidak bisa. Karena sifatnya adalah individu. Ya, fardu ain. Ya, sifatnya individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal keluarga hanya bisa mendoakan. Mendoakan. Dan mudah-mudahan dengan doa anak yang soleh tadi, mungkin sedekah yang kita berikan sama almarhum yang sudah meninggal, ini menjadi penghapus, ya, bahwasanya ampunan dari Allah, pintu taubat dari Allah itu lebih luas daripada dosa dan kesalahan kita. Ini, jadi keluarga tidak bisa untuk membayar kodok puasa yang kita tinggalkan. Tinggal kita banyak berdoa kepada Allah, banyak berharap kepada Allah, agar yang sudah kita lewati akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggal ke depan kita perbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Itu mungkin, Mbak. Ya, baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Dan kita ke WA terakhir yang dikirimkan oleh pendengar. Ada Pak Wandi di Sambas ya, Kalimantan Barat nih Ustadz. Pertanyaan yang disampaikan Pak Wandi dalam acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini mengenai apakah ingat sesuatu di dalam sholat termasuk syirik. Nah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Apa itu Mbak Isi? Ya, tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Wandi ya, yang ada di Sambas Kalimantan Barat ya, di pagi hari ini, apakah ingat sesuatu di dalam sholat termasuk syirik, Ustadz? Oh, syirik ya. Oke, baik ya. Jadi begini, ketika kita sholat, itu artinya sudah kita melakukan ibadah kepada Allah. Bentuk pengabdian kita kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian dalam sholat kita ingat dengan sesuatu dengan dunia kita, apakah syirik? Itu bukan syirik. Itu namanya hambatan, gangguan. Maka dalam sholat, ya kita sering ingat dengan mungkin pekerjaan kita. Kalau ibu-ibu mungkin ingat dengan masakannya, mungkin ingat dengan kompornya sudah dimatikan atau belum. Nah, ini bukan syirik. Ini salah satu hambatan, gangguan dalam beribadah. Maka setan itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Jadi semaksimal mungkin ia ganggu kita. Ketika kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat, ia masuk ke hati kita, diberikan sifat was-was. Nah, ini, maka sebelum sholat kita dianjurkan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Terus sampai akhir surah An-Nas. Kemudian juga doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzubika ayyahduru. Ini salah satu doa ya agar kita terhindar daripada sifat waswas ataupun gangguan-gangguan. Ya, namanya syaitan tadi akan berjuang terus ya menggoda kita bagaimana agar kita ketika dalam salat pun kita diingatkan dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita. Maka kita kembalikan sedang sholat. Itu artinya bukan termasuk bagian daripada syirik, ya cuman itu sifatnya adalah salah satu gangguan ya yang setan berikan agar kita tidak khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak. Baik, Ustaz Andi, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin ditambahkan untuk pendengar. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Esi dan juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada dalam kegiatan Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Kami sekedar mengajak, marilah Ramadan sudah kita lewati. Sekarang tinggal kita lanjutkan perjuangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang penting kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya harta, mungkin cara kita beramal dengan harta kita. Yang punya ilmu, mungkin cara kita beramal dengan ilmu kita. Yang punya pangkat dan kedudukan, mungkin kita beramal dengan pangkat dan kedudukan kita. Intinya kita beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Ramadan sudah kita lewati, kemudian kita tambah ibadah setelah Ramadan ini menjadikan kita benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Mbak Eti, dan sekali lagi kami sampaikan juga dengan Pak Syarkawi tadi ya, mohon maaf. Betul ya karena Ustaz, terputus-putus ya mungkin nanti bisa dikirimkan via WA, bisa melalui RRI atau ke WA kami 0823 06 11 29 32. Jadi itu Mbak Esi mungkin ya. Baik Ustaz. Jadi semuanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Andi ya sudah memberikan pencerahan untuk kita tentunya dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Salam hangat untuk keluarga tercinta Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 5 April 2025. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG. Ini merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Palembang seputar istiqomah menjaga ketaatan. Semoga dapat bermanfaat untuk pendengar. Dan hingga di sini Esi menemani pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini tentunya. Terima kasih, dan nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah disusun oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Palembang. Tetap terus bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi.